Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Destiana Ahmad, NIM D141726. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Perbandingan Pengklasifikasian Metode Superfactor Machine dan Random Forest Kasus Perusahaan Kebun Kelapa Sawit yang dibimbing oleh Bapak Dr. Agus Muhammad Soleh SSI MT dan Ibu Akbar Rizky SStat MSI. Pokok bahasan. Terdapat beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama pendahuluan, lalu metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir simpulan. Pendahuluan latar belakang. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor utama yang telah berkontribusi banyak dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor ini telah mengentaskan banyak kemiskinan dengan membuka jutaan lapangan pekerjaan. Hal ini juga membuat Indonesia menjadi produsen minyak kelapa sawit nomor 1 di dunia. Pada tahun 2020, volume ekspor produk kelapa sawit mencapai 34 juta ton, di mana hasil ini lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 yang mencapai 37,4 ton. Hal ini menyebabkan perlunya pengoptimalan kebun kelapa sawit agar tidak terus mengalami penurunan produksi, yaitu dengan mengetahui perubahan-perubahan penting yang memengaruhi produktivitas kelapa sawit. Salah satu perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit ini memiliki total 146 unit kebun kelapa sawit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yang dimana setiap unit kebun ini akan terus bertambah berdasarkan kebutuhan ekspor negara dan juga kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan memiliki keuntungan apabila dapat memprediksi kategori kelas unit kebun baru dan juga melihat perubahan penting yang memengaruhi hasil produktivitas unit kebun tersebut. Hal ini tentunya akan menambah keuntungan perusahaan dan juga sebagai bahan evaluasi dan pengembangan perusahaan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menangani permasalahan ini adalah metode klasifikasi. Adapun penelitian mengenai metode klasifikasi yaitu penelitian Kina dan Ting Hui tahun 2020 yang berjudul Research on the Application of Naive Bayes and Superfactor Machine Algorithm on Exercises Classification. Pada penelitiannya itu menghasilkan bahwa metode superfactor machine menghasilkan model terbaik. Selanjutnya penelitian Dagestani dan Al-Samari tahun 2020 dengan penelitiannya yang berjudul Comparison of Statistical Logistic Regression and Random Forest Machine Learning Technique in Predicting Diabetes. Pada penelitiannya ini, metode Random Forest menghasilkan model terbaik pada penelitian Dagestani dan Al-Samari. Sehingga pada penelitian kali ini akan membandingkan hasil pengklasifikasian kedua metode agar diperoleh hasil model klasifikasi terbaik. Adapun tujuan penelitian yang pertama untuk menerapkan metode klasifikasi superfactor machine dan random forest dalam mencari model terbaik. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi perubahan penting yang berpengaruh terhadap status unit kebun sawit dari hasil model terbaik. Metodologi. Data yang digunakan adalah data dari salah satu perusahaan kebun kelapa sawit di Indonesia, yaitu data dengan periode Januari sampai Juni tahun 2021. Berikut merupakan data yang digunakan. Terdapat 10 peubah yang digunakan. Yang pertama itu peubah status kebun yang sebagai peubah respon, lalu peubah luas panen, curah hujan, buah normal, dan buah segar, berondolan, produksi, prestasi panen, luas kelompok pusingan panen, dan yang terakhir peubah petani.
Adapun metodologi prosedur analisis. Yang pertama yaitu akan dilakukannya praproses data. Praproses data ini untuk mengatasi missing value yang akan menggunakan imputasi nilai median. Selanjutnya, eksplorasi data. Eksplorasi data untuk melihat sebaran data dan juga untuk melihat proporsi label. Lalu selanjutnya, pembagian data latih dan juga data uji. Pembagian data latih dan data uji ini akan dilakukan 10 kali iterasi, yang dimana pembagiannya itu 80% data latih dan 20% data uji. Selanjutnya, melakukan klasifikasi. Klasifikasi yang dilakukan yaitu metode super vector machine. Super vector machine ini bekerja mencari hyperplane terbaik sebagai pemisah dua kelas data dengan cara memaksimalkan jarak antara hyperplane dari titik terdekat dari masing-masing kelas. Berikut merupakan ilustrasi hyperplane optimal. Langkah-langkah metode SVM yang pertama, mencari kelas hyperplane pemisah dengan batas sebagai berikut. Lalu mencari hyperplane optimal dengan mencari margin terbesar dengan memaksimumkan jarak antara hyperplane dan titik terdekat. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap data uji dengan melihat nilai akurasi skor F1 dan nilai AUC. Selanjutnya, metode klasifikasi random forest. Kemudian klasifikasi dengan random forest menerapkan metode bootstrap aggregating atau bagging dan random feature selection. Dalam random forest, banyak pohon ditumbuhkan sehingga terbentuklah hutan. Berikut merupakan ilustrasi random forest. Selanjutnya langkah-langkah metode random forest. Yang pertama, tahapan sampling bootstrap sebanyak 100 kali atau 100 pohon. Lalu yang kedua, tahapan fitur randomness, yaitu memilih M pengubah penjelas secara acak, di mana M kurang dari P. Pemilah terbaik dipilih dari M pengubah penjelas tersebut. Dan terakhir, melakukan evaluasi terhadap data uji. Selanjutnya, melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan yaitu membandingkan model SVM dan random forest berdasarkan hasil akurasi skor F1 dan AUC. Berikut merupakan tabel convolution matrix dan juga menghitung akurasi dan juga F1 score. Selanjutnya, berikut merupakan tabel kategori nilai AUC. Dan yang terakhir yang akan dilakukan adalah interpretasi hasil. Hasil dan pembahasan. Tahapan preprocessing data, yaitu sekitar 9,5% atau 14 data, itu merupakan data hilang atau missing value. Data hilang tersebut berasal dari kubah curah hujan dan juga kubah luas kelompok pusingan, yang dimana imputasi median akan dilakukan dikarenakan data tidak berdistribusi normal dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov. P-value yang dihasilkan sebesar 2,2 (f⁻16). Menurut Jadov et al. Tahun 2019, metode imputasi median digunakan untuk mengisi nilai pada data yang tidak berdistribusi normal. Berikut merupakan data sebelum imputasi median dan setelah imputasi median. Tahapan eksplorasi data. Proporsi sebaran menunjukkan unit kebun kelapa sawit mayoritas berada di Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 52,74% atau sebanyak 77 unit kebun berada di provinsi tersebut. Hampir setengah dari kebun yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini berada di Kota Medan, yaitu sebanyak 24,66% kebun atau sebanyak 36 unit. Sisanya menyebar di beberapa kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Riau memiliki sebanyak 13,70% unit kebun sawit yang menempati urutan kedua pada sebaran tersebut. Selanjutnya, wilayah yang memiliki sedikit unit kebun kelapa sawit yaitu wilayah Sulawesi Utara yang hanya sekitar 2,74% unit kebun atau sekitar 4 unit kebun saja dari total keseluruhan 146 unit kebun kelapa sawit. Selanjutnya, proporsi label. Proporsi label menunjukkan 46% label produktif dan juga 54% label kurang produktif.
Hal ini membuktikan bahwa data unit kebun kelapa sawit tersebut tidak memiliki masalah data yang tidak seimbang. Dikarenakan, menurut Sutna et al. Tahun 2019, data dengan kelas biner dikatakan tidak seimbang apabila rasio ukuran sampel kelas minor dengan kelas mayor mencapai 1:100, 1:1000, atau bahkan lebih besar dari itu. Selanjutnya, proporsi label di setiap provinsi. Provinsi Riau dan Sulawesi Utara memiliki proporsi kebun berstatus produktif lebih dari 50%. Provinsi Sumatera Utara memiliki status unit kebun yang seimbang antara status produktif dan kurang produktif. Terdapat 2 provinsi yang bahkan tidak memiliki kebun berstatus produktif karena seluruh kebun yang berada di wilayah tersebut berstatus kurang produktif, yaitu Provinsi Lampung dan juga Jawa Barat. Perbandingan hasil klasifikasi SPM dan Rainforest. Berikut merupakan hasil dari 10 model yang dihasilkan oleh metode SPM dan juga Rainforest. Performa yang diperlihatkan terdiri dari nilai akurasi, skor F1, dan nilai AUC. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa rataan ketiga evaluasi model menunjukkan model Rainforest memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan model SPM. Model Rainforest ini menghasilkan rataan akurasi sebesar 90%, skor F1 86%, dan skor AUC 89%. Sedangkan model SPM menghasilkan rataan akurasi sebesar 81%, skor F1 80%, dan skor AUC 81%. Pada proses pengklasifikasian penelitian ini, metode Rainforest lebih baik performanya dibandingkan dengan metode SPM. Berikut merupakan visualisasi perbandingan hasil klasifikasi SPM dan Rainforest dalam bentuk boxplot. Metode Rainforest memperoleh nilai yang lebih besar dibandingkan dengan SPM dalam ketiga performa evaluasi. Nilai maksimum performa metode Rainforest pada akurasi, skor F1 dan AUC berturut-turut yaitu 97%, 96%, dan 98%. Dan nilai maksimum performa metode SPM yaitu sebesar 87% untuk akurasi, 85% skor F1, dan 87% nilai maksimum AUC. Untuk distribusi nilai akurasi model Rainforest memiliki nilai skewness sebesar negatif 2,5 dan nilai kurtosis sebesar 7,1, dan distribusi untuk nilai akurasi model SPM memiliki nilai skewness sebesar negatif 1,3 dan nilai kurtosis sebesar 2,5. Hal ini menunjukkan bahwa kedua metode menjulur negatif, namun model Rainforest lebih menjulur dan lebih runcing dibandingkan model SPM. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa nilai akurasi model Rainforest memusat di satu titik, yaitu di sebelah kanan sebaran. Dengan kata lain, nilai akurasi model Rainforest secara umum bernilai tinggi. Nilai skewness dan kurtosis untuk skor F1 dan AUC pada kedua model menghasilkan kesimpulan yang sama seperti nilai akurasi. Sehingga penetapan performa model terbaik pada penelitian ini dihasilkan oleh metode Rainforest. Adapun peubah penjelas yang paling penting atau feature importance dalam pemodelan klasifikasi Rainforest ditunjukkan pada gambar berikut. Terdapat 5 peubah yang menghasilkan persentase kepentingan peubah lebih dari 10%, yaitu peubah prestasi panen, berondolan, luas panen, curah hujan, dan luas kelompok pusingan panen. Selanjutnya Simpulan yang didapat dari hasil penelitian ini yaitu hasil dari membandingkan kedua model klasifikasi supervisor machine dan Rainforest untuk memprediksi status unit kebun kelapa sawit menunjukkan bahwa metode Rainforest memiliki performa yang lebih baik. Lalu, untuk tingkat kepentingan peubah dipilih berdasarkan peubah yang memiliki kontribusi kepentingan lebih dari 10% dalam model, yaitu peubah prestasi panen, berondolan, luas panen, curah hujan, dan luas kelompok pusingan panen. Oleh karena itu, diharapkan perusahaan kelapa sawit dapat lebih memperhatikan kelima peubah tersebut pada setiap unit kebun kelapa sawitnya. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih.